Halo, selamat malam semuanya. Balik lagi di channel Reaksi Instan. Kayaknya udah lama banget, sebulan atau 2 bulanan gitu. Kita nggak bikin konten reaksi-reaksi setelah mungkin hampir 12 episode tuh bahasnya podcast terus. Jadi kali ini kayaknya aku mau ngebahas tentang ini ya, tentang cerita cinta Fest. Kayak yang pernah aku bahas waktu itu. Jadi temanya kita kayak bikin dukun cinta. Cie, dukun cinta padahal percintaan sendiri gagal melulu tapi nggak apa-apa lah ya kan. Oh iya, BTW aku mau ngucapin ini dulu. Selamat Hari Kemerdekaan buat kita semua. Sekarang tanggal 17 Agustus jam setengah 3 malam tuh. 2.26 tepatnya. Belum telat kan buat ngucapinnya? Soalnya sekarang masih tanggal 17 gitu. Masih tanggal 17 malam. Selamat Hari Kemerdekaan buat kita semua yang ke-75 ya kalau nggak salah ya. Iya, 75. Karena aku tahunya 75 itu tadi ada yang lewat di timeline Twitter tuh. Uang 75.000 rupiah. Jadi ada pecahan 5.000, 10, 20, 50 dan yang baru adalah 75.000. Apa nggak keren banget tuh kayak biasanya kalau kita 150 harus 3 lembar, sekarang 2 lembar aja udah bisa. Tapi susahnya nanti ketika ini kan, ketika nggak genap kayak 75 sama 50 itu jadi susah juga sih, butuh 20 dan 5.000. Tapi it's okay lah, itu kita skip aja. Kita langsung aja ke pembahasan nomor satu. Dia ngirim gini, guys, lagi di keadaan nggak pengen melepas karena masih sayang, tapi dengan perasaan kenapa juga aku masih memperjuangkan kalau dia sendiri tidak yakin denganku. Sedih banget guys, bingung harus gimana. Ini ya kalau menurut aku pribadi, kalau kamu nggak yakin, kalau dia itu yakin samamu, ya mending lepas aja gitu. Karena dalam hubungan itu kan yang penting itu ya keyakinan. Itu tadi apa lagi? Pemberitahuan apa lagi? Yang penting kan keyakinan gitu loh. Jadi kalau antara kamu dan dia ada yang nggak yakin, mending dilepas aja daripada nanti akhirnya malah jadi salah satu pihak atau kedua belah pihak itu jadi posesif, kan nggak enak gitu. Next lah, kalau kayak gitu aku nggak berani nyaranin banyak-banyak soalnya takutnya malah salah ucap gitu kan. Guys, please jangan saltiin gue. Kalau kalian pernah ada di posisi gue minta sarannya please. Nggak bisa aku pakai bahasa anak ibu kota, tolong ya. Please jangan saltiin gue ya, please banget. Gue cuma mau minta saran kalian, biar gue tahu gue harus bertindak, terlebih untuk buat gue nggak bertanya-tanya sendiri ke diri gue. Jadi gue pernah dekat sama crush, sama gebetan 4 bulanan gitu. Dan dia pernah confess ke gue, tapi gue belum bisa satuin kalau gue juga sayang ke dia. Dan akhirnya kami memutuskan untuk ngejalanin ini sampai sama-sama sayang beneran. Gua rasa hubungan udah seperti HTS, atau jujur gua nggak suka sama HTS. HTS tuh hubungan tanpa status kan ya. Tapi gua terjebak dalam zona ini gitu. Tapi setelah 4 bulan ini dia nggak pernah ada niatan nemuin gue lagi. Aduh, titik komanya aku bingung. Ngajakin gua jalan atau apalah. Oke, gua tahu ini lagi pandemi, tapi dia tetap keluar bareng teman-temannya nongki tiap malam. Dan sekarang gua ngerasa sebenarnya ini apa sih yang gua jalani gitu. Gue pengen sih ngajakin dia luan, tapi gue takut malah dianya malu sama gue, makanya dia nggak mau ngajak gue keluar atau apalah. Tapi fix hubungan kami udah kayak pacaran, saling posesif, peduli, bahkan dia spam chat atau call gue kalau gue nggak ada kabar. Gue bingung sumpah. Gini deh, sendernya ini, hmm, karena kalian juga selama ini hubungan tanpa status dan si orang yang kamu suka ini, gebetan ini, dia juga keluar sama teman-temannya gitu. Kenapa kamu nggak coba buat ngelakuin hal yang sama dengan dia gitu? Keluar bareng temanmu juga. Ini apa sih? Kamu keluar bareng teman-temanmu juga gitu kan? Ya setidaknya bisalah ngelupakan tentang dia yang nggak pernah nemuin kamu selama 4 bulan itu. Lagian kan ya kamu harus tahu gimana dia, maksudnya keuangan dia atau keadaan dia di rumahnya itu gimana, itu kan harus tahu juga gitu. Nggak bisa kita bilang kok dia nggak pernah nemuin aku ya, tapi kita sendirinya nggak tahu keadaan dia di sana itu gimana gitu, keuangan dia gimana, sehari-hari dia gimana. Kalau kita udah tahu, baru
kita bisa mutusin sebenarnya si gebetan ini niat nggak sih buat ketemu sama kita atau enggak gitu. Kalau kita aja nggak tahu gimana bisa ngomong kayak gini, 4 bulan nggak ngajak ketemu gitu kan, ya itu masih abu-abu banget gitu loh. Ya harus milih salah satu sisi lah, putih ya ke putih, hitam ya ke hitam gitu. Kalau iya ya iya, enggak ya enggak gitu. Kalau kayak gini kalian ke depannya ya, kalau salah satu pun udah punya pasangan, ya kita nggak bisa cemburu karena balik lagi kalian HTS, hubungan tanpa status gitu loh. Guys, jadi aku ngerasa kayak ada di toxic relationship gitu. Perasaan aku sama crush labil banget. Kadang suka, kadang nyaman, kadang males, kadang flat. Ditambah lagi dia kalau lagi berantem suka bikin drama. Ntar dia bikin story yang sedih-sedih seolah aku tuh penyebabnya. Dan dia mengakui ke aku kalau dia sering drama kayak gitu. Sampai teman-temannya nginterogasi aku segala macem. Aku udah capek banget sama ini semua. Pengen putus tapi takut nyesel. Terus dia juga sometimes aku masih butuh kehadiran orang kayak dia. Pengennya putus dari dia langsung nemu pengganti. Tapi nggak semudah itu. What should I do? Ya gini ya. Intinya kalau udah ada di sebuah toxic relationship itu berarti kan karena dia udah toxic, ya dia nggak baik-baik aja gitu. Kalian nggak lagi baik-baik aja, terus dengan alasan kamu ini apa? Pengen nemu pengganti tadi itu kesannya nggak pelarian, pelarian kan? Maksudnya ya kamu cuman pengen melampiaskan perasaanmu dari dia ke orang baru. Ya kalau orang baru ini kayak oke lah, dia take it easy gitu kan, kalau kamu jadikan dia pelarian lah. Kalau enggak, kalau dia kan punya hati juga gitu loh manusia. Kalau dia ngerasa nggak nyaman kamu jadikan pelarian gimana? Kalau menurutku sih, kalau udah ada di hubungan yang kayak gini, ya mending istirahat dulu, sendiri dulu, pikirkan matang-matang dulu apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Jangan gegabah, jangan langsung nyari pengganti. Soalnya sendiri itu juga nggak salah gitu loh, kayak aku gitu kan. Oke, next, guys. Kangen. Ya kalau kangen dikirim dar, sender, kirim. Jangan cuman bilang kangen terus nggak dikirim ya dia nggak tahu, dikira dia dukun apa? Dukun cinta mah di sini Mamang Jeman gitu. Ada-ada aja. Guys, aku diblok sama mas pacar. Doain doi bakal unblock aku lagi ya. Enggak gini deh, gini deh. Penyebabnya kamu nih diblok sama dia itu kenapa gitu loh. Terus kenapa nggak nyoba nelpon ke nomor biasa? Maksudnya nelpon biasa yang seluler bukan yang WhatsApp, atau ajakin ketemu deh coba. Tanyain. Maksudnya kalau cuman menerka-nerka kayak gini, cuman kenapa ya dia blok aku? Aku salah apa gitu kan? Ya nggak bakal kelar gitu. Kelarnya juga masih menimbulkan banyak pertanyaan. Intinya kan ya balik lagi kalau di hubungan itu adalah komunikasi yang penting gitu, komunikasi. Jadi ngomong aja sama dia langsung. Kalau nggak bisa ngomong langsung ya via telepon gitu kan, orang telepon seluler juga masih ada gitu loh, berjuang dikit lah. Guys, kalau kalian di posisiku apa yang bakal kalian lakuin? Jadi ex crushku, mantan gebetan, pas kita masih deket dia suka minjem uangku, terus sekarang dia belum bayar tapi katanya dia bakal cicil, dan posisinya sekarang kita udah nggak pernah kontakan lagi. Selama 4 harian dari after aku bilang ke dia aku mau mundur. Anyway, yang dia inget itu nominalnya nggak sesuai sama yang dia pinjem. Tapi aku nggak enak buat ngasih taunya. Hmm, kalau kamu ngerasa rugi, ya udah minta aja gitu. Ngomong aja nggak apa-apa kan. Dia juga udah ngomong dia bakal cicil gitu kan. Jadi untuk membenarkan dan bikin kalian tidak ada lagi penyesalan, ya ngomong aja ke dia. Bilang kurangnya berapa gitu kan. Terus kurangnya apa aja, jadi dia tahu yang dicicil dia apa. Jangan nanti ketika dia udah lunas terus kamu bilang ini kurang gini 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 kan, jadinya kesannya kayak kamu yang salah gitu karena ngomongnya baru nanti. Harusnya sekarang aja ketika semuanya belum terlanjur dibayarkan sama dia mungkin gitu duitnya kan. Guys, kalian percaya nggak kalau emang niat selingkuh, seposesif apapun kita tetap bakal selingkuh? Aku percaya tapi nggak selalu. Soalnya dulu aku punya pacar posesif gara-gara aku ketahuan selingkuh. Oh, yang selingkuh ini kaunder. Emang kau. Pas niat selingkuh lagi nggak bisa karena diawasin terus, lama kelamaan jadi lupa dan nggak pingin lagi, ke bawah sampai pacar yang sekarang udah males selingkuh. Lagian ngapain sih? Ngapain gitu loh? Ngapain? Ngapain selingkuh gitu, ngapain gitu? Udah lah, kalau udah dengan satu orang
Udah dengan satu orang itu. Kenapa? Karena kalau kau membagi hatimu ke semakin banyak orang, jadinya bukan apa, jadinya kayak nggak bener-bener gitu loh. Kayak gimana ya ngomong, cuman kau ngerti nggak sih? Permen kalau kau makan setengah dengan kau makan satu, itu rasa puasnya beda gitu kan. Kau bakal minta nambah kalau permennya itu dibagi dua. Karena apa? Karena kau nggak akan merasa puas gitu dengan selingkuh itu. Susah puasnya karena kau nggak menaruh hati ke satu orang tapi ke banyak orang. Ngerti nggak sih, Ner? Udah deh, anjir. Ngapain selingkuh-selingkuh itu gila. What do you think? Jadi aku sama pacar niat ketemuan Jumat kemarin udah direncanain seminggu sebelumnya. Jadi aku batalin karena bawa helm ke kereta perjalanannya Mayan ke Sudirman gitu. Sebenarnya bukan itu aja sih, naik umum juga masih takut, tapi seminggu sebelum itu aku iya aja buat ikut ya karena bucin kali ya. Terus pas hari H aku nggak datang dia marah atau ngambek lah. Dibilangnya nggak mau ketemu, solusinya gimana ya? Besoknya aku ajak ketemu dia nggak mau. Kalau kau belum yakin dengan apa yang kau bilang, sebucin-bucinnya kau pakai logika lah. Kasihan kesannya kayak ya bener dia marah ya bener soalnya kau nge-PHP-in dia. Kau bilang kau bucin. Karena bucin kali ya dalam tanda kutip itu. Tapi pas hari H kau nggak dateng. Dia marah ngambek. Ya emang wajar gitu loh dia marah ngambek karena ada usaha, ada waktu, ada uang yang dihabiskan situ buat ketemu kau dan kau bilang kau bucin. Tapi kok gitu? Ini bucin macam apa gitu loh? Ini bucin versi apa? Versi baru apa gimana gitu? Terus kau minta solusi ke orang seolah-olah kau tidak bersalah gitu kan dengan alasan karena bawa helm ke kereta. Perjalanannya Mayan ke Sudirman gitu. Terus what's the problem gitu kan? Buat bucin tuh apa masalahnya bawa helm di dalam kereta? Atau helm itu beratnya nggak 30 kilo, nggak 40 kilo gitu, enggak kan? Nggak ngerti. Udahlah ya, labil mungkin Anda. Ya udahlah. Guys, buat Mas pacar, ya Allah aku tuh masih pacar kamu tahu, bisa peduli dikit nggak? Atau minimal balas chat aku gitu kan online terus tuh. Aku tahu kamu bosen, tapi bisa kan kasih aku kabar sekali sehari. Ya mungkin dia lagi sama yang lain. Mungkin dia dengan yang lain makanya dia bilang bosen. Nggak bercanda. Guys, gue diselingkuhin sama cewek gue sakit banget ya walaupun pacaran online tapi sayangnya beneran walaupun belum pernah ketemu pacaran udah 8 bulan tapi sakitnya beneran sakit tai. Gue sadar kalau gue bukan prioritas dia, gue masih nggak apa-apa tapi ini gue selingkuhin, gue nggak bisa berkata apa-apa lagi. Jangan-jangan ini yang 8 bulan, ini yang 4 bulan tadi yang nggak pernah ketemu. Jangan-jangan kalian orangnya sama. Maksudnya bukan orangnya yang sama tapi di satu hubungan yang sama gitu. Emang gitu. Maksudnya ketika udah sayang ke seseorang, biarpun kita nggak pernah ketemu, tapi sakit hatinya itu beneran gitu loh. Kayak it's okay lah ketemunya di sosmed, tapi beneran sakit hatinya. Nggak ngerti juga aku kenapa. Soalnya aku pernah gitu juga kayak iya dibilang naif sih naif gitu kan, kayak pacaran dari sosmed doang, dari medsos doang, nggak pernah ketemu, cuman ya teleponan, chattingan, nggak pernah ketemu, tapi ketika putus tuh sakit hatinya beneran loh. Soalnya ya kita ngejalanin hubungan itu pakai hati gitu, bukannya yang asal ngomong doang, enggak. Bahkan ngasal ngomong pun asalnya dari pikiran gitu, jadi nggak bisa, bakalan susah ya. Buat sender sabar aja, semoga kamu dipertemukan dengan orang yang benar-benar baik, yang benar-benar bisa menerima kamu apa adanya dan yang bisa ketemu kamu secara langsung ya. Guys, gue LDR sama doi udah 2 tahun dan gue termasuk orang yang ngebebasin pasangan dan gak pernah ngelarang-larang dia. Tapi suatu ketika gue tahu dia selingkuh dan sering jalan sama cowok lain di sana, terus dia bilang cuma manfaatin cowok itu soalnya dia kesepian di sana, anjir. Oke, gue maafin. Tapi gara-gara kejadian itu sikap gue benar-benar langsung berubah total. Gue jadi posesif, gue jadi suka ngelarang-larang. Dia sering marah ke gue karena gue terlalu toksik di hubungan. Gue pun sadar kalau gue orangnya gak gini. Sebelum kejadian itu pun gue gak pernah posesif. Tapi karena kejadian itu, gue benar-benar gak bisa ngontrol diri gue sendiri. Wajar gak sih jadi posesif gara-gara pernah diselingkuhin? Ya wajar sih. Karena apa? Ya analoginya gini deh. Kalau kita mecahkan gelas kaca, mau dilim sebagus apapun itu tuh bentuknya udah gak pernah sama gitu. Apalagi ketika
Kita tahu dia cheating gitu kan di belakang kita. Ya biarpun kita udah bisa nerima dia lagi, ya wajar sih nggak sama lagi gitu kan. Karena memaafkan itu beda dengan melupakan gitu. Oke, kita maafin dia, kita maafin. Oke, itu kesalahanmu. Oke, saya maafin. Tapi saya nggak akan lupa kamu pernah ngelakuin itu kan gitu. Ya gimana itu balik ke personalnya masing-masing sih. Bisa nerima atau enggak. Tapi aku nggak nyalain juga si sender yang posesif kayak gini. Soalnya ya dia udah pernah diselingkuhin cuy, gila aja. Guys, kalian yang pernah nggak? Ah? Kalian yang pernah nggak nanyain kabar mantan ke temennya mantan? Oh, aku pengen nanya kabarnya mantanku ke temennya, tapi agak ragu gitu. BTW aku sama mantan baik, tapi udah nggak chat lagi sama temennya juga baik. Ibu bapak baik, kakak baik, adik baik. Kok kayak kayak ini, kayak yang online shop itu sih yang bintang 5 itu. Oke, buat next video kita kita bahas ini aja ya. TXT dari online shop itu ngakak juga akunnya itu gila. Oke, balik lagi. Jadi nggak salah. Maksudnya wajar kalau kamu nanyain kabar itu termasuk silaturahmi gitu, termasuk menjalin hubungan lagi, nggak masalah lah, ngomong aja. Kenapa emang? Guys, jadi beberapa hari lalu aku udah mutusin buat ngejauhin crushku. After ngejauhin, aku kangen banget sama dia, keinget treat dia ke aku. Perlakuan dia ke aku. Tiba-tiba tadi dia chat aku lagi, seneng sih, tapi bingung juga buat ngejauhinnya. Hai, udah hilang keselnya kan? Emang udah nggak kesel dari kemarin. Oke, oke. Ah, skip. Kalian terlalu